pada saat organisasi mulai dibentuk, mungkin orang-orang di dalamnya belum punya banyak pengalaman. Nah, pengalaman ini ibarat ukuran dari daun tadi. Nah, pengalamannya masih sedikit di dalam organisasi tersebut. Nah, semakin lama organisasi tersebut akan semakin besar dan orang-orang di dalamnya akan semakin mempunyai pengalaman yang cukup. Nah, pada saat organisasi itu bertumbuh akan terjadi rekrutmen orang-orang baru, daun-daun baru nih masuk, dan juga akan ada karyawan yang keluar. Ini daun-daun yang kering, dia akan keluar. Halo good people, apa kabar Anda semua? Ketemu kembali dengan saya Ade di acara Helping Others Grow. Kali ini kita akan masih berbincang kembali dengan Bapak Indra Sosrojoyo, CEO Andal Software. Kali ini kita akan belajar mengenai leadership dari sebuah pohon. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung kita mulai saja. Halo Pak Indra. Halo juga. Jumpa kembali nih Pak di acara Helping Others Go. Kali ini kita akan melanjutkan bincang-bincangnya yang sebelumnya, yaitu tentang 5 tingkatan leadership ya Pak ya. Nah kali ini kita akan berbincang masih di seputar leadershipnya itu sendiri ya Pak ya. Oke. Nah kali ini saya akan membahas tentang leadership, belajar dari tanaman. Karena saya sering bertanam pada saat masih muda dulu. Ya, banyak hal di dunia ini yang kita pelajari dari alam sebetulnya. Seperti pesawat terbang, itu belajar dari burung. Kenapa burung bisa terbang? Kita juga belajar dari air, bahwa air yang mengalir itu mempunyai daya yang sangat besar, sehingga orang dapat menggunakan air untuk membuat listrik, untuk menjalankan mesin. Oke, nah Pak Indra memberikan judul di sesi kali ini yaitu belajar leadership dari pohon ya Pak ya? Betul. Apakah memang pohon mempunyai leadership Pak? Oke, kalau kita perhatikan tanaman dari kecil hingga besar menjadi pohon yang besar. Seperti sebuah organisasi. Suatu organisasi waktu memulai mungkin masih kecil, tetapi lama-kelamaan menjadi besar. Nah, di sini pelajarannya sebetulnya. Pada saat masih kecil, daun-daun yang tumbuh juga kecil, sesuai dengan pohonnya kan? Nah, kemudian daun yang kecil ini akan berguguran dan akan tumbuh daun-daun yang baru. Nah, semakin lama daun yang bertumbuh akan semakin besar. Nah, seandainya daun yang kecil-kecil tadi tidak berguguran, maka daun yang lebih besar lagi tidak akan bertumbuh. Nah, sama halnya di dalam organisasi, pada saat organisasi mulai dibentuk, mungkin orang-orang di dalamnya belum punya banyak pengalaman. Nah, pengalaman ini ibarat ukuran dari daun tadi. Nah, pengalamannya masih sedikit di dalam organisasi tersebut. Nah, semakin lama organisasi tersebut akan semakin besar dan orang-orang di dalamnya akan semakin mempunyai pengalaman yang cukup. Nah, pada saat organisasi itu bertumbuh akan terjadi rekrutmen orang-orang baru, daun-daun baru nih masuk, dan juga akan ada karyawan yang keluar. Ini daun-daun yang kering, dia akan keluar. Kalau begitu dalam sebuah organisasi bila ada karyawan yang keluar itu wajar ya Pak ya? Wajar sekali. Kemudian apakah ada perusahaan yang istilahnya karyawannya awet, banyak yang lama-lama masa kerjanya? Itu Ya, seperti apa sih Pak? Ada yang 20-30 tahun. Ada orang yang bangga gitu dengan jumlah karyawan yang awet gitu, lama-lama gitu ya. Nah, tapi saya pernah mengalami suatu perusahaan. Saya ketemu satu perusahaan, jumlah karyawannya relatif stabil, karena saya kenal itu aja orangnya. Dan karyawan di perusahaan itu bisa bekerja mencapai puluhan tahun. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Perusahaan tersebut berjalan, tetapi tidak ada pertumbuhan atau inovasi. Boleh dibilang stagnan. Jadi suatu perusahaan yang bertumbuh selalu memerlukan daun-daun baru. Kan artinya bertumbuh ya. Daunnya perlu banyak. Artinya ada regenerasinya. Iya, artinya perlu ada karyawan-karyawan baru yang masuk, walaupun ada karyawan yang keluar gitu. Nah, jadi bisa jadi karyawannya sudah bekerja beberapa tahun, kemampuan dia sudah di atas dari yang dibutuhkan oleh perusahaan itu. Artinya nih karyawan hebat banget gitu. Maka karyawan tersebut sudah nggak lagi bisa bekerja di situ karena ilmunya itu nggak dipakai kan. Nah, maka karyawan tersebut akan keluar mencari peluang baru di luaran mungkin lebih baik. Atau sebaliknya, apabila perusahaan ini bisa bertumbuh dengan cepat, maka kemampuan karyawan juga dituntut untuk lebih tinggi lagi. Nah, bila karyawannya tidak bertumbuh, maka dia akan tertinggal gitu.
Oke, ini menarik nih Pak. Seandainya di dalam perusahaan banyak karyawan yang bekerja cukup lama ya Pak ya, Ya. tapi perusahaan tersebut dapat berkembang dengan cepatkah Pak? Kalau dengar dari cerita Bapak tadi, apakah ini mungkin terjadi nih Pak? Oh, sangat mungkin. Itu tergantung dari orang-orang tadi di dalamnya. Nah, kalau kita lihat dari pohon, pohon kan daunnya nggak bisa besar. Ya, kalau udah tumbuhnya segitu ya segitu. Betul. Gitu. Nah, kalau orang kan bisa bertumbuh. Nah, jadi kalau kita bandingkan pada saat pohon itu masih kecil, perlunya daun kecil. Kalau besar, diperlukan daun besar. Betul. Artinya pada saat organisasi itu berkembang, di dalam organisasi tersebut dibutuhkan orang-orang yang kemampuannya lebih tinggi lagi. Betul. Dan orang-orang yang dapat mengikuti perkembangan perusahaan akan tetap bertahan. Nah, jadi kalau tadi jumlah karyawannya lama-lama, tapi dia ikut berkembang, bisa bertumbuh, nah dia sebenarnya yang membuat perusahaan itu berkembang gitu. Nah, jadi orang-orang yang mau berkembang dan selalu belajar inilah sebenarnya merupakan satu aset perusahaan yang membuat perusahaan itu bisa tumbuh dengan cepat. Nah, kita harus dapat mencari orang-orang yang selalu ingin maju dan bertumbuh. Nah, kalau kita lihat dari pohon, pada saat muda daunnya kecil kan, daun betul. kecil ini tidak bisa menjadi daun-daun yang besar. Daun tersebut akan berguguran dan digantikan daun yang lebih besar, sehingga pada suatu saat daun-daun yang tumbuh adalah yang besarnya sesuai dengan pohon tersebut gitu. Oke, jadi kalau saya dapat simpul ini Pak, bahwa di dalam sebuah perusahaan ya Pak ya, pergantian karyawan itu wajar ya Pak ya? Wajar sekali. Oke, tetapi saya sering mendengar bahwa perusahaan juga diukur dari turnover karyawannya itu sendiri Pak. Menurut Bapak seperti apa tuh Pak? Ya, benar sekali sih. Kalau saya lihat misalkan kemarin di halaman rumah saya ada pohon pepaya. Saya udah bilang itu akan mati nggak lama lagi. Kenapa? Saya tahu ujungnya mati gitu. Oke. Nah, maka dia tidak beregenerasi gitu ya. Nah, jadi kalau kita mengamati pohon gitu ya, kemudian banyak pohon yang daunnya rontok juga, nah pohon itu pasti bermasalah. Entah akarnya dimakan rayap, sehingga kita tidak dapat lagi memberi makan ke daun-daun yang ada, atau mungkin dahannya juga dimakan semut atau patah, sehingga daun-daunnya juga kering dan berguguran. Nah, jadi dalam satu organisasi atau perusahaan, bila turnover karyawannya itu tinggi, maka perusahaan atau organisasi tersebut nggak sehat. Karyawan yang baru itu kan harus dikasih training, sudah mengikuti training, terus dia keluar, kan biayanya jadi cukup besar gitu. Betul. Gitu. Oke, sebetulnya ada caranya nggak sih Pak untuk mencegah agar karyawan pada saat training itu tidak keluar? Kemudian juga saya sempat dengar, bahkan sering dengar sih dari teman-teman, karyawan itu dikontrak, kemudian ijazahnya juga ditahan, sehingga saat selesai training karyawan tersebut tidak bisa keluar seenaknya. Di Andal kayak apa nih Pak? Oh iya, memang bisa saja itu menggunakan sistem kontrak begitu ya. Iya. Tapi kalau menurut saya bahwa ijazah ditahan itu kalau selesai training, artinya kan karyawan itu bekerja karena terpaksa ya. Karena tekanan ya Pak ya? Tekanan gitu, Iya. terpaksa karena ya kalau mau ngambil ijazah nggak bisa gitu. Nah, jadi kalau di Andal saya nggak mau melakukan ini. Kenapa? Karena ya karyawan kalau nggak suka di perusahaan itu ya udah keluar aja, karena pasti dia tidak bisa menghasilkan hasil yang baik gitu. Nah, jadi yang kita harus lakukan adalah kita harus membangun culture yang kuat di dalam suatu perusahaan. Maka orang-orang yang cocok dengan culture di perusahaan itu dia akan bertahan. Dan orang-orang yang tidak cocok dengan culture yang ada di dalam perusahaan tersebut, dia akan keluar gitu. Ya oke-oke aja menurut saya. Saringan seperti ini akan membuat perusahaan menjadi sehat. Karena orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut adalah orang-orang yang memang cocok dengan culture perusahaan itu. Gitu, Oke, itu kalau bicara dari culture ya Pak ya. Tapi ada juga mungkin beberapa yang saya dapat cerita dari teman saya bahwa kita sampai di kontrak 1 tahun, ijazahnya ditahan, ataupun kalau keluar akan kena penalti, itu lebih ke sifatnya adalah keberlangsungan project Pak. Artinya dia lagi handle project A nih, kalau misal di tengah jalan dia keluar, artinya kan ada pergantian pemain ya Pak ya, artinya ada pergantian resources-nya. Nah itu seperti apa Pak untuk keberlangsungan project? Menurut saya di dalam satu perusahaan harus punya strategi gimana kita kalau misalkan ada orang keluar ada penggantinya. Dan kalau memang itu pada dasarnya di Andal saya tidak terlalu serak dengan kontrak. Nah, kontrak yang ada di Andal ini adalah untuk
supaya kita bisa melihat potensi seseorang. Nah, jadi kita kontrak biasanya dalam waktu 6 bulan. Oke. Nah, kalau nggak cocok ya sudah. Kalau cocok ya kita akan lanjutkan, kita akan jadikan dia menjadi karyawan tetap begitu. Oke, siap Pak Indra kalau gitu. Nampaknya Pak kita harus cukupkan dulu obrolan kita kali ini nih Pak. Poin yang saya dapat dari penjelasan Bapak bahwa kita belajar leadership dari perumpamaan pohon tadi ya Pak ya. Betul. Bagaimana pohon itu tumbuh, kemudian bagaimana daun-daun itu rontok dan digantikan dengan daun-daun yang baru ya Pak ya. Sehingga seandainya daun-daun kecil tadi tidak berguguran, maka daun yang lebih besar tidak akan dapat tumbuh dengan baik ya Pak ya. Sekali. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Indra untuk sharing ilmunya. Seperti biasa Pak, ada pesan yang Bapak bisa sampaikan untuk growth people di rumah Pak atau dimanapun berada? Silahkan Pak. Oke, kalau kita belajar dari pohon, selalu ada daun-daun baru yang tumbuh, kemudian ada daun-daun yang sudah tua berguguran. Nah, di dalam satu perusahaan, kita harus bisa membangun culture yang kuat, sehingga orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut bisa bertumbuh bersama dengan perusahaan tersebut, sehingga perusahaan bisa menjadi kuat dan besar. Oke, terima kasih Pak Indra. Oke, good people di rumah, saatnya saya pamit. Terima kasih banyak sudah menyaksikan acara Helping Others Grow kali ini. Dan mudah-mudahan bincang-bincang kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa saksikan terus acara Helping Others Grow setiap hari Senin di YouTube channel Andal Software. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan juga share materi ini. Juga aktifkan lonceng notifikasinya ya. Apabila ada permintaan pembahasan materi, silahkan hubungi kami melalui telepon dan email berikut ini. Sampai jumpa minggu depan dan jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa. Dah. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.